Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Siskom, dan untuk kali ini kita akan melanjutkan materi di bab yang kedua ya, yaitu tentang relasi logik dan gerbang logika dasar. Baik, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang relasi logik. Pengertiannya adalah yaitu sebuah informasi dalam bentuk sinyal 0 dan 1 yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik ya. Jadi pengertian relasi logik itu adalah merupakan sebuah informasi ya. Jadi relasi logik itu merupakan sebuah informasi yang dalam bentuk sinyal 0 dan 1. Digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik. Nanti akan ada nilai 0 itu berarti salah dan nilai 1 itu berarti benar. Nah, logika yang digunakan itu adalah sebagai berikut ya. Jadi bisa kalian perhatikan di situ ada simbol sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk tabel di sebelah kanannya itu contoh dari penggunaannya. Misalkan operator dari yang lebih dari itu ya digunakan untuk memberikan keterangan bahwa OP1 atau operator 1 itu lebih besar dari operator 2. Begitu juga untuk yang berikutnya, lebih dari sama dengan, kemudian ada kurang dari, dan sampai dengan yang tidak sama dengan, itu disimbolkan dengan seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari relasi logik, yaitu informasi dalam bentuk sinyal 0 dan 1. Berikutnya yaitu kita bahas tentang gerbang logika. Nah, gerbang logika itu adalah sebuah blok ya. Jadi kalau kalian ingat gerbang, nah gerbang logika itu berarti dia sebuah blok atau sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan dan keluaran data digital. Jadi fungsi dari gerbang logika ini adalah sebagai pengolah, yaitu mengolah setiap masukan dan keluaran data digital ya. Jadi sebuah gerbang logika dapat menerima banyak masukan namun memiliki satu keluaran. Nah, outputnya ataupun keluarannya itu yaitu antara 1 dan 0 atau nilainya adalah true atau false ya. Nah, biasanya untuk gerbang logika ini digunakan sebagai dasar pembentuk dalam sistem digital dan beroperasi dalam bilangan biner tentu saja ya. Karena kan dia hanya mengenal output yaitu antara 1 dan 0, yang mana itu adalah komposisi dari bilangan biner. Berikutnya, ini nggak apa-apa ya kalau belum begitu paham, nggak apa, nanti kita pelan-pelan bahas satu persatu, insya Allah nanti paham lah. Nah, berikutnya adalah gerbang logika dasar ya. Nah, tadi kan gerbang logika itu adalah sebuah rangkaian dasar ataupun blok. Nah, ada 3 buah ya, ada 3 buah gerbang logika dasar, yaitu adalah gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT ya. Jadi gerbang logika dasar itu ada 3 jenis, yaitu AND, OR, dan NOT. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah gerbang logika AND ya. Itu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, ketentuannya ini yang harus diingat-ingat ya. Kalau gerbang logika AND, ketentuannya adalah sinyal keluaran itu akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, di tabel itu kan ada A, ada B, ada F ya. Ini sebagai sebagai permisalan aja. A itu adalah masukan pertama, B itu adalah masukan kedua, sementara untuk yang F itu adalah keluarannya. Jadi ingat tadi gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan. Nah, jadi di sini kan ada 2 masukan ya, masukan A dan masukan B, ada 2 masukan dan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, sinyal keluarannya yaitu yang F ya, hanya 1. Nah, ketentuannya adalah sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi berlaku ketentuan bahwa kalau gerbang logika AND nanti F-nya atau outputnya ini akan bernilai tinggi ya. Nilai tinggi di sini berarti dia 1 dan nilai rendah itu adalah 0. Ingat ya.
nilai tinggi itu 1, nilai rendah itu adalah 0. Jadi nanti di F ini, di output ini akan bernilai 1 kalau input 1 dan input 2 itu bernilai 1 juga. Jadi A itu 1, B itu 1, baru si F nya ini akan 1. Selain itu, selain 1 di inputnya, maka outputnya akan 0. Perhatikan di tabel ini, 0 0 maka outputnya adalah 0, 0 1 maka outputnya adalah 0 juga, 1 0 juga outputnya akan 0, dan 1 1 itu baru outputnya akan 1. Nah, ekspresi booleannya itu dibaca F sama dengan A N B. Nah, kalau ditulis itu F sama dengan A dot B ya. Ini bacanya dot ya, titik ini. Kemudian kalau disimbolkan dalam simbol logika N itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ada 2 inputan, kemudian ada 1 outputan ya. Itu harus diingat-ingat untuk ketentuan dari logika N. Sinyal keluaran akan tinggi, akan 1 nilainya jika semua sinyal masukan itu tinggi ataupun 1 juga. Perhatikan di sini ya. Dan kalau penggambarannya nanti akan seperti ini. Berikutnya adalah masih gerbang logika N ya. Nah, kalau kita coba pahami lagi tentang konsep logika N ini, nanti dia konsepnya akan seperti 2 buah saklar ya yang dipasangkan secara seri. Kalau kalian perhatikan di saklar lampu misalkan ya, itu seperti saklar itu dipasangkan secara seri ya. Kalau kita coba terapkan gerbang logika N itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Kita ibaratkan S1 ini adalah saklar 1 dan S2 itu adalah saklar 2, dan untuk yang putih ini dia sebagai lampunya ya. Jadi nanti nilai dari S1 dan S2 itu sebagai inputan dan lampunya ini nanti sebagai output ya. Nah, kita perhatikan di sini S1 dan S2 itu off ya. Misalkan S1 S2 off ataupun dia tidak nyambung ke sini, maka otomatis lampu itu akan mati. Kemudian kalau sinyal bukan sinyal ya, saklar 1 itu nyambung ya, ataupun saklar 2 nyambung dulu nih, saklar 2 nyambung dulu, kemudian saklar satunya tidak nyambung, maka tetap lampunya mati. Saklar 1 nyambung, saklar 2 nggak nyambung, juga sama aja lampunya mati. Nah, lampu itu akan nyala kalau S1 dan S2 nya itu nyambung ya, artinya on semua. Nah, kurang lebih seperti ini. S2 nya nyambung 01, lampunya akan 0. Yang S1 nya 1, S2 nya 0, maka tetap akan 0. Dan S1 S2 nya nyambung, maka lampunya nanti akan hidup ataupun outputnya akan 1 ya. Kurang lebih penerapannya seperti itu untuk gerbang logika N, yaitu pada saklar yang dipasangkan secara seri. Oke ya, fungsi logika N. Berikutnya adalah logika OR ya. Nah, kalau gerbang logika OR itu adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran ya. Kalau untuk pengertiannya sih sama, sebenarnya dia punya 2 atau lebih masukan dan hanya punya 1 keluaran. Tapi ketentuannya di sini yang beda. Kalau OR itu adalah sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Beda dengan yang N, sinyal keluaran akan tinggi kalau semua masukannya tinggi, tapi kalau OR dia sinyal keluarannya akan tinggi apabila salah satu aja ya, nggak harus semuanya sinyal masukan itu tinggi ya. Nah, ekspresinya nanti F sama dengan A OR B bacanya ya. Penulisannya adalah A plus B, tapi ini dibacanya adalah A OR B. Kemudian disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, agak melengkung kalau kita bandingkan dengan yang gerbang logika N tadi. Dan lihat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya kalau A itu 0, B 0, maka otomatis outputnya juga akan 0. Dan kalau misalkan salah satu dari inputannya itu bernilai tinggi, maka outputannya itu akan bernilai tinggi. 1 0 0 1 ataupun 1 1 itu nanti akan menghasilkan output 1 ya, output tinggi. Jadi jelas ya perbedaannya antara N dan OR tadi. Berikutnya adalah tentang penerapannya. Kalau tadi di gerbang logika N itu diterapkan pada sinyal pada saklar
yang seri ya, dipasangkan secara seri. Tapi kalau gerbang logika OR itu dipasangkan pada saklar yang paralel. Contohnya seperti ini. Jadi untuk menghubungkan ataupun menghidupkan lampu ini tidak harus semua saklar itu posisinya on ya, melainkan cukup salah satu aja yang saklarnya on, maka lampunya itu nanti akan bisa hidup ya. Contohnya seperti ini, saklarnya dua-duanya mati, otomatis lampunya ikut mati ya. Kemudian salah satu aja itu bisa hidup lampunya, salah satunya juga bisa hidup lagi, dan kalaupun saklarnya itu on semua ya otomatis lampunya tetap akan hidup. Kurang lebih seperti itu ya penerapannya. Berikutnya adalah gerbang logika NOT ya. Tadi sudah AND, OR, dan sekarang adalah NOT. Nah, kalau gerbang logika NOT itu adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Nah, ini beda lagi antara AND dan OR tadi ya. Kalau AND OR itu dua masukan atau lebih dan punya satu keluaran, tapi kalau NOT itu satu masukan satu keluaran, satu-satu ya. Nah, ketentuannya adalah sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Jadi ini adalah kebalikannya. Kalau inputannya tinggi maka outputannya rendah, kalau inputnya rendah maka outputannya akan tinggi. Ekspresi booleannya itu dibaca F not A ya, atau F sama dengan not A. Ini A, kemudian atasnya ada aksen, ini dibaca not ya. Jadi kalau A nya itu nanti tinggi maka F nya rendah, kalau A nya itu rendah maka F nya tinggi. Itu kebalikannya, gampang ya kalau not. Nah, kalau gerbang logika NOT itu memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu tapi diserikan dengan sebuah resistor ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nih dalam sebuah rangkaian digital ataupun rangkaian elektronika seperti ini ada sebuah saklar dan ada sebuah resistor, maka otomatis kalau saklarnya itu posisinya off, itu lampu itu justru akan hidup ya karena adanya resistor di sini. Kemudian kalau misalkan saklarnya itu dia posisi hidup, maka lampu itu malah mati kondisinya ya. Ini karena tadi penerapan dari gerbang logika NOT. Oke ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang gerbang logika turunan ya. Jadi untuk gerbang logika dasar saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di forum diskusi ataupun via grup di WhatsApp ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.